Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Daurah Ilmu Balaghah, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Dan hari ini saya Kurnia Rahmat ditemani oleh para santri tulab Pesantren Maki Bandung. Kita akan lanjutkan pelajaran kita Daurah Ilmu Balaghah pada Al-Halqatut Tasi'ah, yaitu pertemuan yang ke-9. Dan kita menggunakan kitab Al-Balaghatul Muyassarah yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah Ustadz Al-Qira'ah wa Tafsir Al-Musyarik bi Jamiati Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu pada Al-Khabaru wal Insya'u. Al-Khabaru kalimat berita, wal insya'u, insya artinya adalah kalimat non berita gitu ya. Jadi ada yang bersifat khabar, pengkhabaran ya, insya ya. Tapi kita akan bahas ya, al khabaru ma yasihu an yuqala li sahibihi ya, anta shadiqun au kadzibun, wal insya'u la yuqalu li sahibihi dzalika. Baik. Al khabaru ya, khabar, ma yasihu ya, apa yang boleh ya, boleh an yuqala dikatakan li sahibihi kepada pemilik daripada perkataannya, anta shadiqun ya, engkau benar atau engkau jujur ya. Ya shadiq, engkau jujur ya, anta shadiqun. Au kadzibun, atau engkau dusta gitu ya. Jadi ketika seseorang datang dengan khabar, dengan berita, maka kita bisa mengatakan kepada pembawa berita itu, engkau benar, engkau jujur, atau engkau berdusta. Itu yang disebut dengan khabar. Sementara wal insya'u, nah karena insya itu non berita, maka la yuqalu li sahibihi dzalika. Nah, ya, tidak dikatakan kepada penuturnya ya, pemilik perkataannya, dzalika, hal tersebut, yaitu kamu jujur atau kamu dusta, tidak bisa ya. Karena nantinya yang dinamakan dengan insya itu ya, di bawah nanti akan ada penjelasan, dia bisa berupa perintah ya, kemudian larangan, pertanyaan ya, angan-angan ataupun seruan ya, panggilan gitu. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan kepada orang misalkan yang memerintah kepada kita, kamu benar gitu, sodakta, kamu jujur ya. Misalkan contoh nih, anak ya ke Ustaz Palah nih ya, Pal, tolong ambilin pulpen ya, apa kata antum, kamu jujur, kan nggak bisa ya. Wah Ustadz jujur nggak bisa ya. Duh, paling apa yang dilakukan ya, nah kemudian apa ya, diambil kan ininya gitu ya, misalkan. Atau misalkan ya, anak ke ini ke siapa, Asep misalkan ya, Sep uktub ya, tulis. Wah Ustadz, anta shadiqun ya. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin ya. Nah begitu ya, maka nggak bisa ya. Nah, ya kalau antum begitu, misalkan ketika anak bilang uktub, ya Ustadz, anta shadiqun, ngeyel tuh. Ya nggak bisa seperti itu ya. Wahwa nau'an ya, dan insya itu ada dua ya, ada dua macam. Wahwa nau'an, talabiyun ya, wahwa mayastad'i matluban ghaira hasilin ya waqta talabihi ya, yang disebut dengan apa, talabi itu wahwa, apa yang ya, apa yang yastad'i, menuntut ya, yastad'i matluban, sesuatu ya. Ya matluban itu kalau diterjemahkan secara letterlek atau secara lafziat ya, menuntut sesuatu yang dituntut gitu ya. Jadi agak ribet lah ya. Dan kita simpelkan saja, mayastad'i matluban, apa yang menuntut sesuatu, ghairu hasilin, yang tidak terjadi ya,
waqta talabihi, ya, pada waktu penuntutannya itu gitu, atau pada waktu dimintanya sesuatu tersebut, ya. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan insya talabi. Kapan terjadinya hal tersebut? Yaitu ba'da zaman takalum, ya, setelah waktu talab gitu, ya. Jadi imma an yahsula ba'da waktu talab gitu, dan bisa terjadi setelah apa? Setelah waktu talabnya itu. Imma bil amri, ya, bisa berupa perintah, ya. Nanti akan ada penjelasan di bawah perintah itu apa. Awin nahyi, ya, atau larangan. Awil istifhami, atau berupa pertanyaan. Awit tamanni, atau angan-angan. Awin nida, ya, awin nidai, atau berupa seruan. Ya, contoh yang pertama, ya, dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa, ya, khudh al afwa, ya, maafkanlah gitu, khudhil afwa. Kemudian yang selanjutnya, ya, nah itu berupa apa? Khudhil afwa, ya, amar, ya, khudhil afwa. Nah kemudian yang selanjutnya contoh untuk an-nahyu, wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi, ya, wala tamshi fil ardi maraha, ya, dengan menyombongkan diri. Surat apa itu? Surat Al-Isra ayat 39. Nah itu berupa apa? An-nahyu, ya, kenapa ada la di situ? La nahiyah, ya. Kemudian apa lagi? Yang selanjutnya adalah fahal antum muslimun, ya, fahal antum muslimun, maka ini adalah istifham. Fahal, maka apakah, ya, antum, kalian semua muslimun, orang-orang muslim, ya. Ini adalah surat Hud, ya, surat Hud ayat yang ke-14, ya. Yang selanjutnya adalah, ya, yang berupa angan-angan, tamanni, ya. Ya, contohnya ada dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Furqan ayat yang ke-28, ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku, ya, seandainya saja aku tidak mengambil si fulan sebagai pelindungku, gitu, ya. Dan yang terakhir, ya, ini ya jibalu awibi, ya, surat apa ini? Saba, ya, surat Saba ayat yang ke-10, ya. Ya jibalu, wahai gunung-gunung, awibi, ya, bertasbihlah kalian, gitu, atau bertasbihlah engkau, ya. Karena awibi tentu untuk apa? Untuk muannas, ya. Wahai gunung-gunung, ya, bertasbihlah engkau. Nah, itu adalah insya talabi. Jadi insya talabi yang pertama bisa berupa apa? Perintah. Yang kedua berupa apa? Larangan. Kemudian pertanyaan. Kemudian tamanni atau nida, gitu, ya. Itu kalau talabi. Nah, adapun wa ghairu talabiyin, ya, wa huwa ma la yastad'i matluban, ya, wa asalibuhu kasiratun. Nah, adapun yang ghairu talabi, wa huwa, dan dia ma la yastad'i matluban, ya, apa yang tidak menuntut sesuatu, gitu. Itu kalau yang disebut dengan insya ghair talabi. Jadi dia tidak menuntut sesuatu. Wa asalibuhu kasiratun, dan uslub-uslubnya banyak, ya, jadi banyak. Maka di sini Syekh, ya, menyebutkannya minha berarti masih ada yang lainnya, gitu. Hanya di sini kemudian beliau menyebutkan, ya, ada berapa nih? Ada 6, ya. Yang pertama adalah al-madahu, ya, berupa pujian, sanjungan, ya, wa zammu, ya, celaan, wa ta'ajub, ya, ketakjuban, ar-raja'u, apa? Pengharapan, wal qasamu, sumpah, dan siagul uqud, ya. Siagul uqud itu redaksi akad-akad, ya. Bisa berupa transaksi jual beli, gitu kan, atau transaksi apa, akad pemberian, gitu, ya. Itu siagul uqud, ya. Ya, bisa. Jadi kalau kita terjemahkan, ya, redaksi apa, perjanjian itu siagul uqud, ya. Ya, ada berapa tuh yang disebutkan oleh Syekh di sini? Ada 6. Berarti masih ada yang lainnya, ya. Dan memang, ya, ketika ana coba untuk apa, rujuk kepada kitab yang lebih besar, ternyata memang ada begitu banyak yang tidak Syekh sebutkan di buku ini.
Ya, ada begitu banyak yang belum beliau sebutkan dalam buku-buku ini gitu. Ya, namanya juga muyasaroh kan. Ya diringkas lah, seperti contoh kita belajar apa tuh? Al-Muyassar ya, Al-Muyassar fi ilmin nahwi ya. Kan itu Ustadz Aceng juga tidak menyebutkan semuanya kan gitu. Baru kenapa ya? Seperti apa? Asas ya. Jadi madkhol nahwu yaitu apa tuh? Al-Muyassar ya. Sementara kalau ini madkhol untuk ilmu balaghah ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Al-idah ya, penjelasan. Taqaddamal kalamu anil khabari ya, wal ikhbari bil isnad ya. Telah datang ya, atau telah terdahulu ya, pembicaraan terkait dengan khobar dan ikhbar ya, berita dan pemberitaan bil isnad, dalam isnad. Jadi kemarin kita sudah belajar apa? Al isnadul khabari. Wal khabaru imma an yakuna shadiqan aw kadziban ya. Dan khobar atau kalimat berita itu imma an yakuna shadiqan, bisa ya berupa kabar yang benar, au kadziban ya, atau dusta gitu. Walihada, oleh sebab itu la yujadu naskhun bima akhbara bihil wahyu li'annahu ya kullahu ya sidqun gitu. Walihada, maka oleh sebab itu la yujadu naskhun, tidak terdapat penghapusan. Ini dalam nasikh mansuh kan ya. Kan ada nasikh mansuh tuh di usul tafsir, di ilmu apa? Ulumul Quran. Ya, ada nasikh mansuh. Nah, maka beliau menyebutkan Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi, la yujadu naskhun, tidak terdapat penghapusan. Bima akhbara bihil wahyu, bima dengan apa yang akhbaro telah dikabarkan ya, bihi dengannya al-wahyu gitu. Ya, jadi kalau yang berupa khobar itu tidak terdapat penghapusan. Toh yang berupa insya juga misalkan gitu kan, terkait dengan tahrim apa tuh? Tahrimul khamar gitu kan. Itu kan kaidahnya itu adalah baqaun nasi wa izalatul hukmi. Nasnya tetap ada gitu. Apa yang sudah tidak berlaku, yang sudah tidak berlaku adalah hukumnya. Misalkan ya, la taqrabus sholata wa antum sukaro ya. Kan gitu. Yang pertama kali tentang pengharaman khamar itu kan gitu. Ya, apakah ayat itu masih berlaku? Kan tidak. Tidak boleh. Ya, kalau sekarang kan sudah dengan wahyu yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansob ya ridsun min amali syaitan pajtanibu. Berarti yang la taqrabu sholata wa antum sukaro itu sudah tidak berlaku. Nah itu ya. Kan itu insya. Betul enggak? La taqrabu sholata wa antum sukaro kan insya, tapi dia sudah nasnya tetap ada, tapi secara hukum sudah tidak berlaku. Nah, itu yang disebut dengan baqaun nasi wa izalatul hukmi atau itu ya. Nah, adapun terkait dengan khobar, kata Syekh ya hafizahullah ya, tidak ada nasakh di situ. Li'annahu ya kullahu sidqun. Ya, karena dia atau khobar itu kullahu seluruhnya sidqun, itu benar. Itu ya. Wal khabaru shadiqu la yunsakhu wa innama yakunun naskhu bil amri wan nahyi. Tuh ya. Ya, wal khabaru shadiqu, dan berita yang benar la yunsakhu, tidak dihapus, tidak dinasakh. Wa innama yakunun naskhu ya, maka yang keadaan nasakh itu bil amri wan nahyi. Itu ya, tadi sudah Ana berikan gambaran gitu. Yang terjadi dalam nasakh itu dalam perintah dan larangan gitu ya. Dan ya, kalau mau belajar tentang nasikh mansuh, kita nanti insyaallah ya bikin daurah lagi apa? Daurah usul tafsir insyaallah ya. Baik, kita kan. Wal insa'u la yasihu an yuqala liqailihi anta shadiqun. Nah, adapun insya ya, la yasihu itu tidak bisa an yuqala liqailihi, dikatakan kepada penuturnya anta shadiqun, engkau benar, itu enggak bisa. Au kadzibun, atau engkau dusta. Faman qala laka ya fulanu akbil ya. Ya, seperti misalkan kepada orang yang berkata ya kepada kita, ya fulan akbil, wahai fulan ya, ambillah
atau terimalah gitu ya. Ya fulanu akbil la yasihu an taqula lahu sodakta au kadzabta ya. Ada orang nih mau ngasih duit kita ya. Antum dan ya. Dan sini. Nih ambil ya apa uang misalkan. Ya, terimalah. Oh, sodakta. Nggak diambil uangnya. Kan udah melayang gitu uangnya ya. Dan uang teh. Ya. Oh, sodakta ya Ustaz. Wah, gitu. Sudah Anda masukin lagi kantong ya. Gitu. Ya, la yasihu an taqula lahu sodakta au kadzabta. Ya, engkau benar. Apalagi kalau engkau bohong. Wah. Ya. Kan ada yang gitu ya. Wah, piraku Ustaz. Ya, dah. Ya, dah ke antum misalkan ya. Ya kalau normal 10.000 misalkan ya. Oh, piraku Ustaz. Wah, itu nggak betul itu. Ambil saja ya. Gitu. Ya, kecuali kalau jangan antum 1 miliar baru antum ini. Ya, soalnya kalau 1 miliar itu ya, Anda aja kan belum pernah pegang ya. Jangan tadi 1 miliar gitu ya. Wah, kadzabta kalau itu bisa saja kan. Yuk kita lihat. Wal insya'u nau'ani ya. Dan insya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah tolabiyun ya, berupa tuntutan ya, wa huwa talabu syai'in lam yakun hasilan waqta talabihi, dan dia adalah menuntut sesuatu lam yakun hasilan yang tidak terjadi waqta talabihi, pada waktu memintanya gitu ya. Dan kapan itu berarti ba'da talabihi, terjadi setelah waktu memintanya. Wa asalibuhu, dan uslub-uslubnya yang pertama adalah al-amru wan nahyu wal istifhamu wan nida. Ya, perintah, kemudian larangan, ya, pertanyaan dan panggilan. Kal amsilatil mazkurati, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi contoh-contohnya. Ya. Untuk amar khudil afwa, untuk nahyu wala tamshi fil ardi maroha, ya, istifham hal antum muslimun. Ya, ini dari Quran semua nih ya. Kemudian untuk apa? Tamanni ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Yang nida ya jibalu awibi ya. Nah, kira ini bisa kita gunakan juga kan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, walihadhil asalibi ya ma'anin asliyatun ya. Dan bagi uslub-uslub ini terdapat makna-makna asliyah ya. Wahia talabul fi'li ala wajhil ilzami fil amri. Nah, ya, yang pertama nih al-amr. Wa huwa talabul fi'li, dan dia adalah meminta mengerjakan sesuatu ala wajhil ilzam ya. Ala atas wajhi ya, bentuk al-ilzam, mesti fil amri ya, mesti dilakukan. Itu kalau ilzam tuh mesti harus gitu. Gitu lah, mapar minhu. Nah, itu kalau ilzam. Paham ya? Kemudian yang kedua wa talabul kaffi ala wajhil ilzami bin nahi. Nah, itu an-nahyu adalah talabul kaffi ya. Jadi tuntutan untuk meninggalkan ala wajhil ilzam ya, atas bentuk yang mesti dilakukan bin nahi ya, dalam an-nahyu. Kemudian yang sana wa talabul iqbal bin nida ya. Ya, kalau nida itu talabul iqbal ya. Apa itu? Tuntutan untuk memenuhi seruan ya, gitu. Talabul iqbal, memenuhi seruan dalam panggilan. Wa talabul fahmi fil istifham ya, namanya juga istifham ya. Apa? Talabul fahmi, meminta pemahaman ya. Istifham kan menggunakan wazan apa? Istaf'ala. Seperti contoh istaghfaro, meminta ampun, berarti istafhama, meminta pemahaman gitu ya. Wa talabul fahmi fil istifham. Wa ursyiduka ila tawasu fi hadzal bab. Ya. Jadi kata beliau wa ursyiduka, dan aku tunjukkan kepadamu gitu ya. Wa ansahuka di sini ya, wa ursyiduka ini. Wa ursyiduka wa ansahuka ila tawasu ya, untuk tawasu ya, meluaskan fi hadzal bab, dalam bab ini, warruju'i ilal mutawalat, dan rujuk kepada al mutawalat. Jadi kalau mau berbicara tentang hal ini ya, harus merujuk kepada apa nih kira-kira? Ilmu nahwu ya, karena yang seperti ini dibahas di dalam ilmu nahwu. Jadi kata Syekh ya,
beliau itu ingin menunjukkan kita agar apa ya, agar tawassu, memperluas pemahaman dalam bab ini dan rujuk kepada mutawalat gitu ya, bab buku-buku yang memang lebih luas membahas dalam hal yang seperti ini ya, dalam masalah apa, amar, nahyu, istifham, nida ya, tamani gitu kan, itu silakan rujuk kepada kitabnya ya, kitab nahwu misalkan apa, Jami'ud Durus ya. Kalau Jami'ud Durus kan, atau ya jangan Jami'ud Durus lah, Alfiyatu Ibnu Malik, pakai kitab beliau juga bisa, apa, Asyarhul Muyassar fi Alfiyat Ibnu Malik gitu. Itu mutawalat tuh yang beliau jelaskan secara panjang. Akan tapi di sini kemudian ya, beliau menjelaskan ya beberapa hal terkait dengan ini, wa min zalika ya, dan diantaranya ma'anil istifhami ya, khosotanil hamzatu ya, dan diantaranya adalah makna istifham ya, dan khususnya adalah al hamzah yaitu a wa hal. Nah itu ya, jadi beliau ingin memberikan penekanan kepada kita, contohnya adalah terkait dengan hamzah yaitu a dan hal. Fal hamzatu litasawwuri syai', ya maka hamzah itu adalah tasawwur ya, penggambaran ya. Tasawwur litasawwuri syai', untuk menggambarkan sesuatu. Nahwu ahadza zaidun am khalidun gitu. Ya, itu kan tasawwur ya, meminta penggambaran. Ahadza ilhamun ya am asepun. Nah, gitu ya. Kilahuma ya Ustaz. Oh, gitu. Ima an yakuna asep, atau an yakuna ilham. Ya, bisa jadi asep, bisa jadi ilham. Ya, alhamdulillah kan masih benar juga tuh. Jangan sampai apa, seperti ada yang bilang ya, di pagi hari jadi Zaid gitu kan, pas malam jadi siapa? Jadi Zainab misalnya. Ya kan, ada yang gitu ya, hibrid itu ya, makhluk hibrid. Ya waliyatubillah gitu ya. Nah jadi begitu ya, nahwu ahadza zaidun am khalidun wali tasdik. Nah dan juga untuk tasdik ya, meminta pembenaran ya, al hukmu alaihi bil isbati awin nafi, dan hukum terkait dengan hal tersebut adalah bil isbat, dengan isbat. Nah ya, sebelum Ramadan kan ada sidang isbat tuh. Nah, dengan isbat penetapan awin nafi, atau untuk dengan peniadaan. Nahu akitabi indaka, ya logatnya ya, jangan logat Sunda ya. Akitabi indaka, naam, gitu kan. Kan biasa kita kan gitu kalau ngobrol ya di sini ya. Ahada kalamuka, naam gitu. Nah, ya bukan gitu ngobrolnya ya. Agar tetapi apa, ke samping kalau itu ya, akitabi indaka ya, akitabi indaka, naam. Nah itu kan apa itu, al hukmu alaihi bil isbat nafi, naam, atau apa, la ya, akitabi indaka, naam ya Ustaz, akitabi indaka, la ya Ustaz ya, inda Ustaz akhor misalnya. Nah, gitu. Ya misalkan seperti itu Ustaz ya, nah itu ya, tapi ingat logat itu ya, kalau ngobrol dengan bahasa Arab lahzahnya juga harus lahzah Arabiyah ya, gitu ya. Kita kebiasaan sih ya pakai apa ya, bicara ngobrol Arab ya, gitu ya, lahzah Sundawi ya. Akitabi indaka, naam, haya nasabilal masjid, haya. Kan begitu ya. Wa amma hal palitolabit tasdik la ghairo ya. Adapun ya la ghairo zalik itu ya, tidak ada yang selain itu maksudnya ya. Ya wa amma hal, adapun hal palitolabit tasdik, maka dia untuk meminta tasdik, pembenaran, la ghair ya, la ghairo zalika, tidak ada yang selain itu gitu. Nahwu hal nadal muadzinu ya, hal nadal muadzinu, apakah telah menyeru muadzin ya. Nah itu bisa naam, bisa, jadi tidak bisa tasawur ya. Nah dia kalau mau tasawur itu, kalau tasawur berupa apa, berupa ikhtiar, berupa apa, pilihan ya, itu kalau tasawur, paham ya. Jadi tasawur itu ikhtiar gitu. Tapi kalau apa, kalau ini ya, dan ininya juga pakai am itu ya, nggak bisa pakai au ya. Tapi kalau hal ya, itu adalah untuk tasdik saja, tidak bisa untuk tasawur ya. Wa baqiyatu adawatil istifhami litasawuri faqat. Dan adapun sisa daripada
alat-alat istifham, alat-alat untuk bertanya itu litasawuri pakot, itu untuk meminta penggambaran saja ya. Nahu ainal imam, di mana imam? Kan al imamu alal mimbar ya. Tapi jangan dibayangkan alal mimbar itu di atas mimbar, dia naik ke atas mimbar, bukan itu. Alal mimbar itu ya. Oh iya ya, kenapa? Karena mimbar di sana kan yang gitu loh, pakai tetecehan ya. Itu makanya alal mimbar, betul itu ya. Karena dia apa, naik ke mimbar. Kalau mimbarnya bangsa di Masjid Al Muhajirin nggak bisa gitu ya. Ustaz silakan naik ke atas mimbar. Wah, anak tega jelengnya naik ke bawah, nggak bisa itu ya. Ini bukan seperti itu ya. Ainal imam gitu kan. Itu. Wa mata nusolli ya. Dan kapan kita sholat? Nusolli silakan bin nahar ya. Nusolli zuhra bin nahar. Ingat ya, nusolli zuhra bin nahar wala nusolli subha bin nahar. Ya. Wa man yukim ya, dan siapa yang mendirikan, wa kam ada dukum, itu kan tasawur semua ya. Wa jawabuha ya, kulliha, ini kulli menjadi apa? Taukid bagi ha. Wa jawabuha kulliha ya, yakunu bita'yini masuila anhu. Nah, itu, dan jawaban semuanya adalah ya dengan apa? Ta'yin, menentukan masuila anhu, yang ditanya itu. Paham ya? Ya, dengan menentukan apa yang ditanyakan tentang hal tersebut. Ya jawab saja gitu sesuai dengan konteks pertanyaan ya. Ulah ayeuna nanya ke mana gitu kan, ngajawab ke mana ya. Itu apa? Ada kan orang seperti itu. Ya. Ada orang yang seperti itu, ditanya ke mana, ngajawab ke mana gitu kan. Jam berapa ini? Ke Bogor. Oh, itu ya. Apa itu pertanyaan? Pertanyaan ke mana, jawaban ke mana. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Tip yang saya adalah goiru tolabi. Ya. Itu ya Riz ya. Riz, kalau ditanya jam berapa sekarang, jangan jawabnya ke Bogor ya, pedah umur antum di Bogor gitu ya. Riz, jam berapa ini? Ke Bogor. Ya, itu tidak sesuai dengan tuntutan pertanyaan. Baik, lanjut sekarang. Goirut talabi ya. Nah, kalau goirut talabi ini ya memang tidak ada tuntutan gitu ya. Walahu siyagun kasirotun, dan dia memiliki sigoh-sigoh yang banyak. Ya memang banyak sih ya, bukan hanya 5 di sini. 5 ya. Tip. Ya, bukan hanya 5 kan, tapi banyak. Minha, nah maka di sini kata Syekh minha diantaranya. Oh iya, al-madhu wa zammu beliau satukan ya. Al-madhu wa zammu. Ya, sanjungan dan celaan. Nahwu nikmas sadiku as-saduku. Sebaik-baiknya teman adalah orang yang benar, yang jujur. Nah, itu berarti al-madhu ya. Adapun yang al-zammu, nah ini memang diantara apa? Siagul madhi wa sigotul madhi wa sigotul zammi ya. Kan itu juga fi'ilnya disebut apa? Fi'lul madhi dan fi'lu zam ya. Untuk merujuklah ke nahwu, kitab nahwu Alfiyah misalkan. Itu memang yang disebut dengan fi'lul madah ya, diantara apa? Nikmat gitu. Dan bi'sa itu memang zam itu ya. Nikmas sodiku as-soduku, sebaik-baiknya teman adalah orang yang jujur. Wa bi'sar rafiqu ya, dan sejelek-jeleknya rafiq ya, teman juga sih ya. Al-ghadiru, nah, orang yang meninggalkan. Tuh, godir ya, godir itu ini apa, menyeleweng bisa ya. Godir ya. Nah, teringat tuh godir itu dulu waktu umroh tuh ya, pas di akhir itu ya. Nah, sanugodir Makkah al-an. Aduh ya Allah ya Rabbana ya, pengalaman. Tapi udahlah, lanjutkan saja ya pelajarannya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah at-ta'ajjub ya. Ta'ajjub itu apa? Ketakjuban ya. Wasigotuhul qiyasiyatu, dan sigoh qiyasiyah ya. Jadi ada sigoh yang memang qiyasi ya. Qiyasi itu memang dia ada kiasnya ya, ada ya, kalau ini wazannya, aturannya ya. Sigoh yang memang sudah ada kiasnya apa ya, kan di dalam ilmu nahwu juga ada ya ta'ajjub ya, ada kan ta'ajjub ya, di Muyasar nomor 3 itu kan ada ya ta'ajjub apa, dengan ma'af alahu dan wa'afil bihi. Nah, itu maknanya adalah alangkah atau betapa gitu ya, betapa ya gitu. Jadi ma'af alahu ya, dan wa'afil bihi ya, itu kalau secara ini artinya betapa. Takulu ma'azamahu, betapa agungnya gitu ya. Misalkan ma'ajmalal bustan
Ya, betapa indahnya taman ini. Begitu. Atau wa'azim bihi. Nah, ini walaupun sigotnya yusbihul amro, ya, menyerupai apa? Amar, akan tapi dia bukan. Ya, azim bukan agung karena dia, tapi betapa agungnya gitu, ya, cara menterjemah, ya. Kalau seperti itu maka ya di dalam terjemah juga ada ilmunya gitu. Kalau antum masuk sastra Arab, ada itu, ya. Kuliah khusus yaitu kuliah terjemah. Walahu siyagun masmu'atun. Nah, kalau tadi kiasiyah ya sama kan dengan sorob, ya. Dalam sorob juga ada yang kiasi, ada yang simai. Nah, kalau ini wasiyagun masmu'ah, adapun sigoh-sigoh yang masmu'ah kal istifhami bi kaifa, seperti pertanyaan dengan kaifa, ya. Bi mautinil laumi wat taubih, ya. Pada kondisi sedang mencela atau menjelekan itu, ya. Ya, laum itu mencela, kemudian juga taubih, ya. Taubih itu menjelekan. Ya, kaqaulika kaifa takhununi, bagaimana mungkin engkau mengkhianatiku wa anta akhi, gitu. Sedangkan engkau adalah saudaraku, gitu. Nah, itu bukan pertanyaan. Walaupun pakai kaifa, akan tapi maksudnya apa? Laum itu, ya, orang sedang apa? Neuteli itu. Ya, tahu kan neuteli? Orang lagi neuteli itu. Lagi apa? Enggak senang sampai begitu gitu. Ya. Kamu, oh gitu kan, kalau bahasa kita gitu, ya. Bahasa kita. Tapi kan kalau bahasa Arab Bapak lebih apa? Nah, begini gitu kan sigohnya. Atau kaqaulihim, ya, lillahi darruhu. Wah, hebatnya gitu, ya. Ya, lillahi darruhu itu begitu. Lillahi darruhu farsan. Wah, betapa hebatnya nih kuda ini gitu. Ya, lillahi darruhu farsan gitu, ya. Betapa hebatnya kuda ini. Gitu, wah hebat. Wah, mantap gitu, ya, lillahi darruhu. Jadi kalau antum mau itu lillahi darruhu itu ungkapan yang maknanya wah hebat, wah mantap gitu. Itu lillahi darruhu. Misalkan kita lihat ada kuda ini bagus gitu kan. Nah, kita bilang lillahi darruhu farsan gitu. Ya, kalau makanan berarti gimana? Ya, gitu, ya. Yang penting ini sigohnya. Baik, yang ketiga adalah ar-raja. Baik, tadi dikalebetkan. No. Ya, kita ya. Ar-raja, ya. Asalnya adalah ar-raja. Ya, ar-raja artinya adalah pengharapan, ya. Nahwu la'allal faraja qaribun. Nah, ya, contohnya adalah semoga saja, ya. Al-faraj, ya, jalan keluar itu qaribun. Ya, jalan keluar dari permasalahan itu, ya. Faraj itu qaribun, dekat gitu. Ya, seperti itu. Kemudian wa asallahu an yahdiyahu, ya. Semoga saja Allah memberikan petunjuk gitu. Ya, nah itu adalah raja, ya. Ini bisa dengan la'alla, ya, atau asa. Ya, contoh la'allal faraja qaribun, ya, semoga saja pertolongan atau jalan keluar itu dekat. Kemudian wa asallahu an yahdiyahu, semoga saja Allah memberikan petunjuk. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada al-qasam, ya. Qasam itu apa? Sumpah, ya. Wa nahwu wallahi inni lasadiqun, ya. Demi Allah saya adalah orang yang jujur, ya. Itu qasam, ya, sumpah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah siyagul uqud, ya. Ini sigoh-sigoh dalam akad-akad, ya. Jadi tidak hanya berupa transaksi jual beli, ya. Tapi bisa berupa apa? Berupa misalkan akdun nikah. Nah, itu uqud itu, ya, akdun nikah, atau juga hibah gitu, ya. Nah, contoh kalau yang transaksi jual beli di sini, ya, bi'tuka sayyarati, ya, aku jual kepadamu mobilku. Wa kaqaulika, dan seperti contoh perkataanmu zawajtuka. Ah, ya. Apa jawabannya? Jawaztuka apa? Qabil tuh. Wah, masyaallah, ya. Jawabannya sudah, ya. Alhamdulillah. Zawajtuka. Jadi kan gitu, ya. Wali itu ankahtuka wa zawajtuka. Apa jawabannya tadi? Hah? Ya, sudah ada di sini, ya. Jawaztuka wa ankahtuka qabiltu, ya. Ya enggak usah cukup dengan itu sudah selesai, itu yang dinamakan dengan akdun nikah itu. Asal terpenuhi apa? Hah? Ada wali, ada saksi. Ya, betul enggak? Hah? Ijab, qabul, selesai. Yang paling utama ada calon ininya, calon pengantinnya. Itu yang paling utama, ya, begitu. Ya, begitu.
Kalau jawaz tuka juga nggak ada calon pengantin buat apa? Ya, au wahabtu laka hadzal mala, ya, aku hibahkan, aku berikan untukmu hadzal mala, harta ini. Nah, itu adalah hibah, ya. Dep. Untuk khobar dan isya ya cukup segitu. Kita lanjutkan sekarang kepada al-fasl wal wasl. Taib al-faslu, ya, al-faslu memisah, wal waslu menyambungkan. Wal waslu atfu jumlatin ala jumlatin bil wawi. Wasl itu adalah mengatopkan, menyambungkan, ya, jumlah ala jumlatin kepada jumlah yang lain bil wawi, dengan waw. Wal faslu, adapun fasal tarkul atfi, itu meninggalkan atop, ya. Nah, jadi kalau fasal itu memisah, kalau wasal menyambungkan. Wa yajibul faslu bainal jumlataini fi mawadi'a salasatin, dan wajib, ya, memisahkan antara dua jumlah fi mawadi'a salasatin, pada 3 kondisi. Nah, ahaduha, kondisi yang pertama, an yakuna bainal jumlataini kamalul ittisal. Ya, yaitu keadaan antara dua jumlah itu sempurna, ya, penyambungannya. Yakni ittihadun tamun, ya, ittihadun tamun, yaitu penyatuan yang sempurna. Nah, bi antakuna saniyatu taukidan, jumlah yang keduanya berupa taukid au badalan atau badal. Ya, memang itu nggak bisa pakai atop, ya, kalau yang jumlah yang kedua ternyata berupa apa? Berupa taukid atau badal, ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian yang selanjutnya, asani an yakuna bainal jumlataini kamalul inqita. Nah, ini juga, ya, di antara dua jumlah itu terdapat, ya, kesempurnaan dalam potongannya, inqita, ya. Jadi memang tidak ada kaitannya sama sekali, ya, tidak ada kaitan sama sekali. Tabayunun tamun, ya, terdapat tabayun, ya, keterpisahan yang tam, ya, yang sempurna. Bi an la yakuna baina jumlataini, ya, munasabatun, ya. Bi an la yakuna bainal jumlataini munasabatun, ya. Jadi la yakuna, itu la takuna munasabatun baina jumlatain, gitu, ya. Kan, tapi di situ diakhirkan, ya, munasabahnya. Ini tidak ada keterkaitan, tidak ada kecocokan antara dua jumlah. Itu yang disebut inqita yang tam, ya. Tidak ada keterkaitan sama sekali itu, ya. Itu kalau apa? Kalau yang kedua. Asalis, yang ketiga, an yakuna bainal jumlataini ma yushbihu kamalal ittisal. Nah, kalau yang ketiga adalah an yakuna bainal jumlataini, antara dua jumlah ma yushbihu kamalal ittisal, yang menyerupai kamal ittisal. Bi antakuna saniyatu jawaban. Tuh, ya, yang kedua itu menjadi jawaban. Li su'ali, ya, bagi pertanyaan, li su'alin, bagi pertanyaan, yubhamu minal ula, yang dipahami dari kalimat yang pertama. Baik. Nah, yuk kita berbalagoh lagi. Al-idah, ya, penjelasan. Al-faslu wal waslu jauharun fi iqdi ilmil ma'ani. Masya Allah, ya. Al-faslu wal wasl, ya, fasal dan wasl. Jauhar, permata. Fi iqdi, ya, dalam kaitan ilmil ma'ani, ya, dalamnya ilmu ma'ani. Masya Allah, ya. Jadi ini memang permata, ya. Jadi kita harus paham dengan baik tuh, ya, al-fasl wal wasl ini. Faqad su'ila ba'duhum, maka sungguh telah ditanya sebagian mereka, mal balaghatu. Siapa nih yang ditanya nih? Hum di sini siapa? Orang di jalan itu ditanya mal balagho. Apa? Siapa nih yang ditanya nih? Faqad su'ila ba'duhum mal balaghatu. Siapa? Hum di situ. Balago tentu, ya. Masa kan nanya mal balago? Orang di jalan lagi dagang puyem. Mang, apa itu balago? Ya, nggak bisa, ya, lagi dagang puyem ditanya, mang, apa itu balago? Kan nggak mungkin, ya. Nah, di sini hum, di sini faqad su'ila ba'duhum, siapa? Al balago, mal balago. Faqala
ma'rifatul fasli wal wasli. Yang disebut dengan balaghah adalah mengetahui fasal dan wasal. Wa qala Abdul Qahir, ya, dan berkata Abdul Qahir, innahu, ya, la yakmulu li ihrazil padilati fihi, ya, bahwasanya tidak akan sempurna untuk mendapatkan keutamaan fihi di dalamnya ahadun, ya, seseorang pun illa kamula, ya, illa kamula, kecuali sempurna lisairi ma'anil balaghah. Nah, ya, dengan seluruh makna-makna daripada balaghah. Gitu. Ya, jadi tidak akan bisa seseorang itu untuk mendapatkan kesempurnaan kecuali dengan apa? Kemuliaan, keutamaan, kecuali dengan apa? Mengetahui al-fasal wal wasl. Walil balagiyina, dan bagi balagiyin la siyama al-awailu, ya. Ya, terlebih lagi yang kelompok-kelompok awal itu fi mawatinil wasli kalamun yahtazzu lahul wujdan. Masya Allah, ya. Dalam perkara ini fi mawatinil wasl, ya, dalam hal-hal yang terkait dengan al-wasl ini kalamun, terdapat pembicaraan, ya, yahtazzu lahul wildan, yang menggetarkan, ya, yahtazzu, ya, yang menjadikan bergetarnya apa? Bergetarnya hati, gitu, ya. Wa tatribu lahun nufus, dan menggembirakan an-nufus, ya, jiwa. Ya, lima fihi min idhari asraril arabiyyah, ya, dengan apa-apa yang terdapat di dalamnya dari menampakkan rahasia-rahasia bahasa Arab. Insyaallah. Wa ibrazi mahasiniha, dan, ya, menampakkan juga sama, ya, tabarruj menampakkan, wa ibrazi, dan menampakkan mahasiniha, keindahan-keindahannya, wa daqaiqiha, dan akurasinya, wa isyraqatiha, dan keindahannya. Gitu. Wa dawabitu hadzal babi kasiratun, dan aturan-aturan yang terdapat dalam bab ini banyak. Wa ma'rifatul mutakallimi biqawaninin nahwi, ini kembali, dan pengetahuan orang yang berbicara dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu, hiyallati tadbitu lahu, itulah, ya, yang menentukan baginya, yang menetapkan baginya al-isobata fi maqsodihi. Al-isobah, ya, koreksi dalam maksudnya. Tuh, ya. Wa kadzalika, ya, taharrid diqqah, ya. Wa kadzalika tahariyud diqqatu bi ikhtiyaril kalami, ya, al-munasibi. Dan demikian juga, ya, upaya untuk menyingkap, ya, dengan apa? Dengan jeli, ya, bi ikhtiyaril kalami, ya, pada pemilihan kalam, ya, al-munasib, yang sesuai, gitu, ya. Wal waqfil munasib, dan juga tempat berhenti yang sesuai, wal harfil munasib, dan juga huruf yang sesuai ilal akhir. Nah, gitu, ya. Taib mawadiul fasli, ya, itu sedang berbalaghah, ya, penulis, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan sekarang kepada mawadiul fasli, ya, tempat-tempat wasal. Idza kana bainal jumlataini ittihadun tamun, ya, apabila di antara dua jumlah terdapat penggabungan, ya, penyatuan yang sempurna, wa yusamma kamalal ittisali, dan dinamakan sempurnanya penyambungan. Wa dzalika idza kana saniyatu taukidan. Nah, itu terjadi kalau yang kedua itu merupakan apa? Taukid. Itu, ya, au badalan minha, atau berupa badal darinya, ya, au atfa bayanin, atau ataf bayan. Misalnya taukidi, contoh taukid, zalikal kitabul la raiba fi. Nah, itu tuh. Yang mana tuh taukidnya? Itu la raiba fi. Pa jumlatul la raiba fihi taukidun. Maka jumlah la raiba fi dia adalah taukid. Wa bayanun wa tasbitun. Ya, dia adalah taukid, kemudian bayan, penjelasan, wa tasbit, ya, dan juga pengokohan. Liqaulihi ta'ala zalikal kitabu. Iya. Ya, jadi la raiba itu taukid, bayan, dan tasbit. Bahwa bimanzilati zalikal kitabu, zalikal kitabu. Oh iya, ini seperti apa? Taukid lafzi, ya, kan bitikrar. Kalau taukid lafzi itu
Tikror ya. Ya, zalikal kitabu gitu. Walau kana kalamu wala raiba fihi ya. Nah, kalau saja pembicaraan ternyata gini, zalikal kitabu wala raiba fihi. Nah, maka lamma hasala hadzal makna. Maka tidak akan tercapai makna ini. Paham ya? Nah, maka dalam hal ini harus apa? Harus fasal, yaitu tarkul wasli, tidak boleh pakai wa di situ. Sebab kalau pakai wa, akan apa? Yahsulu ifsadal makna, akan tercapai ifsad, merusak arti. Ya, zalikal kitabu wala raiba fi, itu bukan taukid itu. Ya, gitu. Wa misalul badal, dan contoh badal ya, amaddukum bima ta'lamun ya. Aku memberikan kepadamu dengan apa yang kalian ketahui. Wa amaddukum bi an'amin wa banin, dan aku berikan kepada kalian berupa hewan ternak dan anak-anak ya. Amadda itu artinya memanjangkan tangan ya. Artinya ya memberikan ya. Ai ahabba ya, memberikan kepada kalian. Nah, itu juga sama ya, dia badal tuh. Ya, bima ta'lamun maksudnya apa? Maka ayat yang kedua itu adalah merupakan apa? Merupakan badal bagi ayat yang pertama. Amaddakum bima ta'lamun ya. Apa yang kalian ketahui itu yaitu bi an'amin wa banin ya, itu berupa badal. Jadi nggak boleh pakai wa. Kalau bilangnya gini, amaddakum ya, amaddakum bima ta'lamun ya, wa amaddakum bi an'amin wa banin, berarti ta'lamun dengan an'amin wa banin adalah sesuatu yang berbeda gitu. Tapi dalam hal ini yang disebut dengan an'amin wa banin, dia adalah badal dari ma ta'lamun. Paham ya? Gitu. Dia memberikan kepada kalian, ya Allah memberikan kepada kalian dengan apa yang kalian ketahui ya, yaitu Allah memberikan hewan ternak dan anak-anak gitu ya. Begitu ya. Kalau pakai wau beda artinya. Wa misalu atfil bayan, dan misal ataf bayan, aksama billahi Abu Hafsin Umaru, telah bersumpah ya dengan nama Allah Abu Hafs Umar. Nah, ini juga sama ya. Abu Hafs itu kan julukan bagi Umar. Apa adanya Abu Hafs? Ayahnya ini singa. Ya, Hafs itu kan singa ya, Asad. Itu Abu Hafs. Jadi beliau punya kunyah Abu Hafs karena keberaniannya di syaja'atihi. Ya. Siapa Abu Hafs ya? Umar. Siapa Umar? Abu Hafs gitu. Ya. Ya, ada orang yang mengatakan, jadi ini terkadang ya suka terbalik-balik ya dalam hal badal dan juga atau bayan ini gitu ya. Orang ada juga yang menganggap kalau Umar itu badal dari apa? Dari Abu Hafs. Paham ya? Dia bukan atau bayan katanya, tapi itu adalah badal ya itu ya. Ini memang terdapat pendapat yang berbeda-beda ya, tergantung kepada pemahamannya. Karena di sini katakan atau bayan ya sudah, kita katakan saja ini adalah apa? Atau bayan gitu ya. Padahal kalau atau bayan sih ya, pada nahwu ya yang selama ini kita pahami, ada wa di situ dan kalimat setelah wa itu mengandung makna yang sama yang sebelum wa itu kalau atau bayan gitu ya. Tapi kata beliau begitu gitu ya, atau bayan di sini seperti ini. Baik, agar begini ya, kalau aksama billahi Abu Hafsin wa Umar, nah itu pasti akan mengandung makna yang berbeda. Betul itu kalau begitu. Ya, kalau aksama billahi Abu Hafsin wa Umar apa artinya? Telah bersumpah dengan nama Allah Abu Hafs dan juga Umar gitu ya. Gitu ya, maka di sini atau bayan. Tep ya, tidak menjadi masalah yang ya, karena memang dalam hal ini tentu ada pemahaman ya di dalam ilmu nahwu yang lebih luas lagi ya, apalagi terlebih beliau gitu ya. Beliau kan minan wahat. Kalau kita ya, aku mah apa tuh ya, gitu kan ya, makan sehari-hari juga apa dengan nasi kan gitu. Yuk kita lanjutkan. Abu Hafsin fa'ilun, Abu Hafs fa'il, wa Umaru badalun. Oh iya betul ya, di sini juga ada penjelasan. Wa Umaru badalun ya, Umar itu badal. Au atfu bayanin minhu, atau bayan darinya. Tuh dijelaskan gedengannya khususnya juga.
Wa Umaru wa Abu Hafsin, dan Umar ada Abu Hafs. Ya itu juga. Walau qulta wa Umaru la tagoyarol makna. Jikalau kamu katakan ya wa Umaru la tagoyarol makna, pasti maknanya akan berubah. Wa sorosman li zatin ukhra, dan jadi nama untuk zat yang lain. Gitu ya. Yang kedua, idza kana bainal jumlataini tabayunun tamun, ya apabila di antara dua kalimat tersebut ya terdapat tabayun ya. Tabayun itu saling menjelaskan ya kalau secara makna ya, atau al-inqita ya, wa huwa kamalul inqita ya. Wa huwa ma yusamma bi kamalil inqita, dan dia disebut dengan kamalul inqita gitu ya. Likhtilafihima bil khabari wal insya itu. Ya, jadi kalau tabayun tam itu ya memang tidak ada keterkaitan di antara keduanya itu ya. Apa? Likhtilafihima dalam hal ini karena perbedaan keduanya ya, perbedaan keduanya bil khabari wal insya. Jadi yang satu berupa apa? Khobar, yang kedua berupa insya gitu. Itu tabayun itu ya, saling meninggalkan satu sama lain itu. Ya, itu yang disebut dengan tabayunun tam ya. Jadi saling meninggalkan satu sama lain, itu tabayun ya. Idza kana bainal jumlataini tabayunun ya tam. Jadi antara keduanya saling meninggalkan, jadi tidak saling ini, karena memang likhtilafihima karena perbedaan fil khabari wal insya ya, dalam khobar dan insya. Au ya bi alla takuna bainahuma munasabatun, atau tidak ada munasabah ya, munasabah keterkaitan ya antara keduanya. Munasib itu cocok, tidak ada kecocokan gitu ya, gitu kan. Maka kalau tidak ada kecocokan gimana? Saling meninggalkan ya. Makanya begitu dalam hubungan rumah tangga juga harus ada apa? Harus ada apa? Harus ada kecocokan. Kalau tidak ada kecocokan, maka saling meninggalkan gitu. Ya, paham? Begitu ya, paham? Dan ya gitu. Ini syahidan ya, syahidan, bukan Ustadz Wildan. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena antara keduanya tidak terdapat kecocokan gitu. Maka harus cocok. Kalau apa? Jadi kalau dalam pernikahan itu berarti harus ada apa? Harus ada ittihadun tam. Ya, betul ya. Dan tidak boleh apa? Tabayunun tam gitu. Paham antum? Paham? Bagus. Ya. Minimal paham babnya ya. Minimal paham babnya. Apa itu? Apa ittihadun tam dan tabayunun tam. Yuk kita lanjutkan. Au bi alla takuna bainahuma munasabatun kal amsilatil mazkurati, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan. Yang tadi ya contohnya. Mana contohnya? Kal amsilatil mazkurati, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan. Ini mana contohnya? Ada nggak? Di yang sebelumnya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada contohnya ya? Ya, baik, lanjut dulu lah ya. Kal amsilatil mazkurati, kan kalau disebut al mazkurah, kal amsilatil mazkurati ya, seperti contoh-contoh. Maksudnya di sini mungkin beliau bukan contoh-contoh yang telah disebutkan, tapi contoh-contoh yang akan disebutkan ya, mungkin gitu ya. Kal amsilati satazkuruha, mungkin gitulah ya. Karena kan yang sebelumnya nggak ada, baru ada datang setelah ini. Pakauluka, maka perkataanmu as-sama'u sofiyatun ya, langit itu jernih, ad-dunya mataun ya, dan apa? Dunia itu perhiasan ya. La munasabata bainal jumlataini idza atobta, iyalah tidak ada kecocokan ya, tidak ada keterkaitan antara dua jumlah itu idza atobta ya. Ada nggak keterkaitan? As-sama'u sofiyatun wa dunya mataun, kan nggak ada ya, nggak ada keterkaitan. Nah itu ya, maka ini harus tidak boleh pakai wasol tuh. Wal atfu yufidu at-tasyrika bainahuma fi munasabatin ma. Dan atop itu memberikan faidah tasyrik ya, berserikat. Bainahuma, antara keduanya, fi munasabatin ma, pada sebab-sebab tertentu ya. Munasabah juga bisa artinya sabab.
Wala munasabata, ya, dan tidak ada keterkaitan, ya. Wa qauluka, misal, dan perkatamu la tukallimni hadza awanu tasbihi. La tukallimni, janganlah engkau, ya, berbicara kepadaku, hadza ini awanu tasbihi, adalah waktu tasbihku. Al jumlatu al ula insya'iyah, ya, karena memang dia berupa apa? Larangan, ya, li annaha nahyun, wasaniyatu khabariyah, dan yang kedua adalah khabariyah. Wal atfu bil wawi yuhimu ghairul murad. Ya, betul. Ya, dan kalau diatopkan dengan wawu, ya, itu akan menyebabkan salah paham, ya, pada makna yang tidak dimaksud. La tukallimni wa hadza awanu tasbih. Itu bisa jadi ikhbar saja kalau itu, ya. Ya, padahal dalam hal ini, ya, dalam hal ini dia akan apa? Wal muradu huwa, dan maksudnya di sini adalah at-tanbih ala anna hadza waqt, ala anna hadza, ya, anna ala hadzal waqta waktu tasbih. Itu tanbih, memberikan peringatan atas bahwasanya waktu ini adalah waktu tasbihnya dia. Ka'annahu qala, ya, seakan-akan dia berkata, la tukallimni, janganlah engkau mengajak berbicara kepadaku, li anna hadza, ya, awanu tasbih, karena ini adalah waktu tasbihku. Wal atfu bil wawi yulgi hadzal makna. Dan atop dengan wawu akan meniadakan, ya, mengcancel ilgo itu, ya. Bil wawi yulgi hadzal makna, itu akan membatalkan, yubdil, ya. Li anna wal atfu bil wawi, dan atop dengan wawu akan membatalkan makna ini. Itu, ya. Yang ketiga adalah idza kana bainal jumlataini ma yushbihu kamalal ittisal. Apabila di antara dua jumlah, ya, ada yang menyerupai, ya, kesempurnaan dalam ittisal. Ka qoulihi subhanahu wa ta'ala, seperti contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi, ya, dan tidaklah aku membebaskan jiwaku. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu la amaratun bisu, ya, benar-benar memerintahkan kepada kejelekan. Fa inna qaulahu innan nafsa la amaratun, ya, maka sesungguhnya perkataannya innan nafsa la amaratun, ya, sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan, taklil, ya, dia adalah taklil, ya, sebab ka'annahu su'ila, ya, seakan-akan dia bertanya, lima la tubarri'u nafsaka, kenapa engkau tidak membebaskan jiwamu, ya. Ya, lima la tubarri'u nafsaka, kenapa engkau tidak membebaskan jiwamu, itu. Dan di bawah ada catatan kaki, hadza in kanal kalamu li Yusuf, ini kalau pernyataan itu untuk Yusuf. Wa yahtamilu an yakuna min kalamim ra'atil ajiz, dan ada kemungkinan ini adalah perkataan dari istrinya Al-Ajiz, ya. Bal huwa zahir, ya, akan tetapi yang nampak, ya, bal huwa zahir, akan tetapi yang nampak di sini wa takdiru soal, ya, dan takdir soal adalah lima la tubarri'ina nafsaki, gitu. Kalau pernyataan ini untuk siapa? Untuk Imra'atul Ajiz, ya. Akan tapi tentu yang paling ini adalah untuk siapa tuh? Untuk Yusuf. Ka'annahu su'ila, seakan-akan Yusuf itu ditanya, lima la tubarri'u nafsaka. Wa qad yakunu su'alu mazkuran, ya. Dan sungguh, ya, dan terkadang, ya, soalnya itu ditanyakan, ya, mazkuran disebutkan. Ka qauli syair, seperti perkataan penyair, qala li kaifa anta, ya, kultu alil. Nah, kalau kolali kaifa anta wa kultu alil, berarti itu pernyataan siapa tuh? Ya, gini nih, kolali kaifa anta wa kultu alilu, berarti itu pernyataan siapa? Pernyataan qail. Paham, ya? Itu hanya pernyataan qail. Kolali kaifa anta wa kultu alilu, berarti siapa orang yang ngomong? Hanya satu orang, Pak, kalau pakai wa, gitu, ya. Kolali kaifa anta wa qultu alilu, berarti itu satu pernyataan itu adalah pernyataan orang tersebut, gitu. Tapi ketika
qala li kaifa anta qultu alilu. Nah, maka qultu alil adalah jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya, kaifa anta qultu alilu, aku katakan aku sedang sakit gitu ya. Tapi kalau pakai wa ya, kaifa anta wa qultu alilu, maka itu adalah pernyataan orang tersebut. Jadi pasti akan mengandung makna tersebut. Itu ya. Palau kola maka jikalau dia mengatakan wa qultu alilu ya, wa qultu alilu la taghayyarul maqsudu ya, pasti akan berubah maksudnya. Walam yasir jawaban li kaifa anta, betul ya, maka dia tidak akan berupa jawaban bagi kaifa anta. Wasoro ikhbaron maktupan ala kolali, itu ya yang anda maksud, dan dia berupa apa? Ikhbar yang maktub atas kolali ya, paham? Jadi dia hanya perkataan si koilnya saja. Kalau pakai apa? Kalau pakai wawu tidak menjadi jawaban bagi apa? Bagi kaifa anta itu. Insyaallah memang perlu ini sih ya, kalau balagoh itu agak jelimet gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita belajar ya. Tip yang terakhir adalah wajibul waslu fi salasatin, dan wajib wasol pada 3 tempat. Ahaduha idza tafaqatil jumlatani khabaron wa insya'an. Nah, kalau ini apabila keduanya ittifaq ya, cocok lah ya, 2 jumlah berupa khabar dan insya. Wa kana bainahuma tanasubun tamun, dan adalah di antara keduanya tanasub ya, terdapat kecocokan yang sempurna. Wala sababa yad'u ilal fasli, dan tidak ada sebab yang ya menyebabkan ya, yang menjadikan pasal di situ. Yad'u ilal fasli, menjadikannya pasal. Nahwu contoh qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla ya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Surat apa nih? Al-Infitar ya, ayat berapa? 13-14 ya. Orang-orang yang baik itu dalam kenikmatan surga, sementara orang-orang yang buruk itu benar-benar dalam kengerian neraka. Nah itu ya. Jadi yang pertama apa? Ittifaq jumlatnya khobar wa insya ya, dan antara keduanya terdapat kesesuaian yang sempurna. Asani idza auhama tarkul wawi ghairul maksud ya. Idza auhama ya, apabila akan menyebabkan kesalahpahaman. Idza auhama tarkul wawi ya, apabila meninggalkan waw itu ya akan menyebabkan kesalahpahaman ghairul maksud, yang tidak dimaksud. Jadi kalau nggak pakai waw ya akan terjadi kesalahpahaman di situ ya, waham. Kaqauli kaliman qala laka ya, seperti perkataanmu ya bagi orang yang berkata wahal upiya pulanun min maradihi ya, apakah sudah sembuh si fulan itu dari sakitnya? Fatakulu, maka kamu katakan la wa syafahullah. Nah betul, kalau pakai wa itu maknanya jadi jelas ya, la wa syafahullah, tidak dan semoga Allah menyembuhkan. Tapi kalau la syafahullah, itu akan menyebabkan makna yang walaupun sebenarnya la tidak masuk ke dalam fi'il, tidak masuk ke dalam fi'il madi kan? Tidak, la itu hanya masuk ke dalam fi'il mudhari. Tapi kalau ini dia itu ada menyebabkan kesalahpahaman dalam makna la syafahullah ya, tidak, Allah tidak, kan gitu. Bisa jadi bermakna Allah tidak menyembuhkannya. Kalau apa? Kalau tidak menggunakan waw, maka digunakanlah waw di situ. Agar apa? Agar tidak menyebabkan kesalahpahaman yang tidak dimaksud. Asalis idza kusidat tasyriku bainahuma ya, apabila dimaksudkan penyertaan antara keduanya fil hukmi al-i'rabi. Kalau ini mah ya sudah biasa ya dalam ilmu nahwu ya, kita dapati apabila dimaksudkan untuk menyertakan antara keduanya dalam hukum i'rab. Kaqaulika hubul ilmi ya aroha qalbi ya, hubul ilmi ya, mencintai ilmu ya, aroha qalbi itu mengistirahatkan ya hatiku. Wa adzka khatiri ya, dan mencerdaskan gagasanku. Nah itu. Wow di situ apa? Ya sudah, itu atop saja ya.
Wan nahwu dan contoh huwa yu'ti wa yamna, dia adalah yang memberi dan menolak. Wa yaqulu wa yasma, dan bukan ya. Wa huwa yu'ti, dia yang memberi, wa yamna dan mencegah. Wa yaqulu wa yasma, dan dia yang berkata dan mendengar. Gitu ya. Gitu. Baik. Al-idah al-muradu bil wasli huna, yang dimaksud dengan wasal di sini al-waslu bil atfi, yaitu menyambungkan dengan atop. Walihadza arrafahul khatibu fit talkhis. Ya. Oleh sebab itu maka ya memberikan takrif definisi, yaitu al-khatib ya. Beliau penyusun kitab at-talkhis ya. Talkhisul Miftah itu yang sudah kita jelaskan. Biqauli al-waslu atfu ba'dil jumali ala ba'din. Wasal itu adalah mengatopkan sebagian jumlah kepada yang lain. Ya, kepada sebagian yang lain. Wal faslu tarkuhu, adapun pasal yaitu meninggalkannya. Ai yakni tarku zalikal atifi, yaitu meninggalkan atop tersebut. Nah ya, jadi gampangnya itulah. Kalau wasal itu pakai atop, kalau fasal itu meninggalkan atop. Wa harful atfil ladzi yakunu fi hadzal babi ya. Dan huruf atop yang ya ada dalam bab ini wal wawu, ya hanya wawu saja ya. Wa amal huruful ukhra, adapun huruf yang lain fa innaha li bayani ma'anin ukhra ya, maka huruf-huruf yang lain ya itu untuk menerangkan makna yang lain ya. Ghairil wasli ya karena ghair jadi sifat ya, bukan wasal gitu ya. Untuk menerangkan makna-makna yang lain selain apa? Selain wasal. Wa amal wawu pali mujarradil atfi, ya betul. Karena kalau wawu itu untuk atop ya. Kalau yang lain misalkan bal atau la ya, kan la juga ada ya, ada atop pakai la, ada kan? Tapi dia memiliki faedah yang lain. Apa? Nahyu kan, atau anafyu ya, anafyu gitu. Itu wa mawadi'ul wasli salah satun ya, dan tempat-tempat wasal itu ada 3. Wahia wa amsilatuha wadihatun. Ya di sini Syekh langsung saja ya, tidak menjelaskan lagi. Wahia wa amsilatuha, dan dia dan penjelasan dan contoh-contohnya itu wadihah. Lihada ya ta'ammadtu tafsiluha bil mati. Oleh sebab itu maka saya beriktimad ya, menyandarkan tafsiluha, urayanya fil matni, dalam matan. Ya karena itu yang di dalam kotak itu matan. Ya, dalam kotak itu matan itu. Jadi beliau ya mencukupkan. Wa ta'amadtu tafsilaha gitu. Ya, dan aku mencukupkan urayanya fil matni, dalam matan. Gitu. Alhamdulillah ya sudah selesai untuk kajian balaghah kita pada kesempatan hari ini. 2 bab ya, al-khabar wal insya, kemudian al-fasl wal wasl. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua ya. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut bersama-sama mengembangkan pesantren Maki dan juga Yayasan Amal Mata Hati, dipersilahkan bisa menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 764966227 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 0857 959555657. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi fintech Oppo, GoPay, Link Aja, ShopeePay, Baca Mobile, Dana, Lipin Mandiri, BSA Mobile, BNI Mobile, dan aplikasi lain yang menerima kris, dipersilahkan bisa berdonasi dengan scan kris yang ada di layar kaca Anda. Dan seluruh donasi yang terkumpul insya Allah akan dipergunakan untuk program-program kebaikan Jasa Amal Mata Hati, Pesantren Maki, Lembaga Bahasa dan Studi Islam gratis 100% untuk seluruh santrinya. Saya Kurnia Rahmat mengaturkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan juga kepada santri seluruh tulab pesantren Maki yang telah membersamai di dalam proses tasjilat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.